Selamat pagi, salam jumpa kembali bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Hari ini Selasa 19 Mei 2026. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini. Untuk itu kita persiapkan hati kita. Kita bernyanyi. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Sungun hudan naru berdoa Tuhan di sumurni. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat 5 dan 6. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Dibaheni hari kacau kamuma sian nasa gugu menurdukon dengan ni parange di bagasan haporseoni. Dungi habisuhoma di bagasan parange na denggani. Dungi pangarajau dirima di bagasan habisuhoni. Dungi habengetoma di bagasan pangarajau diri. Dungi hadolatoma di bagasan habengetoni. Demikian firman Tuhan. Bersungguh-sungguh dalam iman. Itulah tema renungan kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita tengah berada dalam dunia yang serba cepat, penuh dengan berbagai godaan dan pergumulan, sehingga banyak orang mulai menjalani iman hanya sebagai sebuah kebiasaan, bukan lagi sebagai kesungguhan hidup. Tidak sedikit yang mudah menyerah ketika doa belum terjawab, mulai ragu saat pergumulan begitu datang menggebu-gebu, atau kehilangan semangat untuk hidup benar karena tekanan kehidupan dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa iman tidak boleh dibiarkan diam dan melemah. Iman harus terus bertumbuh, dilatih dan diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Sebab iman yang hidup akan terlihat dari hati yang tetap setia mencari Tuhan, sekalipun keadaan tidak selalu mudah untuk dijalani. Nas kita hari ini, di mana Rasul Petrus menasihatkan orang percaya supaya dengan sungguh-sungguh menambahkan kepada iman kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa iman bukan hanya tentang percaya di dalam hati, tetapi juga tentang perubahan hidup yang nyata. Orang yang bersungguh-sungguh dalam iman akan terus belajar mengenal Tuhan, menjaga hidupnya jauh dari dosa, dan berjuang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Iman yang bertumbuh tidak terjadi secara instan atau cepat, melainkan melalui sebuah proses, perjuangan, dan ketekunan setiap hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersungguh-sungguh dalam iman juga berarti tetap setia ketika menghadapi pencobaan. Banyak orang yang ingin menerima berkat Tuhan, tetapi tidak semua mau bertahan dalam proses pembentukan Tuhan. Padahal melalui pergumulan, Tuhan sedang menguatkan iman dan membentuk kedewasaan rohani kita. Ketika seseorang tetap berdoa di tengah air mata, tetap berbuat benar di tengah tekanan, dan tetap berharap kepada Tuhan di tengah kesulitan, disitulah iman sedang bekerja dengan sungguh-sungguh. Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap setiap perjuangan anak-anaknya
yang tetap setia. Karena itu, jangan biarkan iman kita menjadi dingin dan malas. Bangkitlah untuk semakin dekat kepada Tuhan melalui doa, membaca firman, dan hidup dalam ketaatan. Jangan puas hanya menjadi orang percaya yang biasa-biasa saja. Tuhan rindu melihat umatnya bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, kuat, dan setia. Bersungguh-sungguh dalam iman, sebab melalui iman yang hidup dan teguh, kita akan mampu menghadapi dunia ini dan tetap berjalan dalam pengharapan menuju keselamatan yang Tuhan sediakan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang meliharanya di dalam hatinya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami bersungguh-sungguh hidup dalam iman percaya kami kepadamu. Bersungguh-sungguh hidup dalam iman bukan sebatas pengakuan verbal, tapi nyata dalam perubahan kehidupan kami yang semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Tolonglah kami, kuasakan Roh Kudus-Mu atas kami, agar kami hidup bersungguh-sungguh dalam iman kepadamu, dalam Yesus Kristus. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Teriring salam dan doa ucapan selamat ulang tahun untuk Amang Aditya Hananta Sihombing di wilayah Yerusalem, untuk Laura Rizky Sinaga di wilayah Sion, dan untuk Amang Maranatha SM Sitanggang di wilayah Kana. Tuhan memberkati dan menyertai senantiasa. Kita kembali memuji Tuhan dengan bernyanyi. Ramaha para siro